Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Sahira dari kelas 3B Administrasi Bisnis Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan presentasi UAS Remedi Manajemen Keuangan. Nah, yang pertama itu dalam pengambilan keputusan seseorang manajemen keuangan wajib menerapkan kode etik untuk menjaga keuangan. Pemangku kepentingan stakeholder, cara mengekspresikan antara lain. Yang pertama itu integrasi. Integrasi adalah selalu jujur dalam melaporkan kondisi keuangan tanpa memanipulasi data, window dressing. Nah, untuk selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas itu adalah mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis profesional, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau rencana pihak tertentu. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kesehari-harian. Nah, yaitu terus memperbarui pengetahuan tentang regulasi keuangan dan hanya mengambil risiko yang terukur sesuai profil risiko perusahaan. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan itu adalah menjaga data keuangan sensitif perusahaan agar tidak bocor ke pihak liar atau digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun insider trading. Yang kelima, terakhir, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat mendeskripsikan profesi. Nah, untuk yang nomor 2, yaitu berikut adalah rincian perencanaan keuangan untuk Tuan Beni sesuai dengan data pada soal sebelumnya. Penghasilan bulanannya Tuan Beni ada Rp12.500.000. Nah, untuk yang pertama itu, belanjaan rumah tangga itu 35% dari penghasilan. Lalu, 35% itu dikalikan dengan penghasilan bulanan Rp12.500.000. Dikalikan 35% dikali 12.500.000 dan hasilnya itu Rp4.375.000. Untuk yang kedua itu renovasi rumah. Alokasi untuk renovasi rumah yaitu 20% dari penghasilan. 20% itu dikalikan dengan Rp12.500.000 dan hasilnya itu Rp2.500.000. Untuk yang ketiga yaitu pendidikan anak. Alokasi untuk pendidikan anak yaitu 10% dari penghasilan. 10% itu dikalikan dengan Rp12.500.000 dan hasilnya itu Rp1.250.000. Dan untuk yang terakhir itu dana pensiun. Alokasi untuk dana pensiun itu 15% dari penghasilan. 15% yaitu 15% dikalikan dengan Rp12.500.000 dan itu hasilnya Rp1.875.000. Nah, yang kelima, sisa penghasilan. Rincian pengeluarannya yaitu belanja rumah tangganya yaitu Rp4.375.000 dan renovasi rumah itu Rp2.500.000. Pendidikan anak Rp1.205.000, dana pensiun yaitu Rp1.870.000. Nah, total pengeluarannya dari sumanya itu, dari total dari keempatnya itu ada Rp10 juta. Nah, jadi sisa penghasilan itu penghasilan bulanan itu yang dari Rp12.500.000 itu dikurangi dengan total pengeluaran Rp10 juta dan hasilnya itu Rp2.500.000.
Rincian Tuan Denny yaitu di situ ada kategori, jumlah, dan juga persentase. Nah, penghasilan bulanannya adalah 12.500.000 dan persentasenya itu 100%. Belanja rumah tangganya itu jumlahnya itu 4.375.000 rupiah. Itu persentasenya 35%. Renovasi rumah itu 2.500.000 rupiah, persentasenya 20%. Pendidikan anak itu 1.250.000 rupiah, penghasilannya itu persentasenya itu 10%. Dana pensiunnya itu 1.875.000 rupiah, yaitu persentasenya 15%. Sisa penghasilannya yaitu 2.500.000 rupiah, persentasenya itu 20%. Nah, kesimpulannya dari semuanya yaitu perencanaan keuangan Tuan Benny menunjukkan pengelolaan yang sangat disiplin dengan mengalokasikan 25% pendapatan untuk masa depan, pendidikan dan pensiun. Sisa penghasilan sebesarnya yaitu 2.500.000 rupiah. Di dalam kurung itu 25% dapat digunakan sebagai dana cadangan atau investasi tambahan untuk menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi. Sekian dari presentasi saya tersebut. Saya ucapkan jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.